Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fatinisa Putri dengan NIM 4191111050. Saya ingin membuat video tutorial mengenai bab 11, yaitu mengembangkan animasi berbasis Animaker. Oke, setelah kita sudah mendaftarkan diri, akan ditampilkan tampilan seperti ini, di mana di sini ada grid. Grid ini berfungsi untuk kita membuat animasi baru. Dashboard ini memudahkan kita untuk memilih kriteria-kriteria dari project yang akan kita buat. Berarti my project ini berarti ini dapat melihat project yang telah kita buat. Share with me ini kita bisa share. Ada beberapa banyak menu lagi, ada character building, PicMaker, VMaker, Animaker Deck, Animaker Voice, dan Show Video Marketing. Nah, untuk bagian ini ada beberapa tempat, all templates. Kalau kita ingin memilih, baru ada video ads, kartun atau 2D, sosial media, intros atau outros, presentation, explainer, HR, foto, video. Jadi kita bisa memilih salah satu dari ini. Nah, untuk membuat project baru, kita pilih yang di sini bisa langsung kita klik create, atau kalau misalnya kita mau mengatur terlebih dahulu ukurannya, kita klik dashboard lalu kita pilih nih ukuran yang ingin kita pilih, ada horizontal video, vertical video, square video, presentation slide, voice over TTS, kalender, dan lain sebagainya. Saya ingin memilih horizontal video karena biar sesuai dengan YouTube. Selanjutnya ditampilkan kotak dialog choose your option to create your video. Di sini ada yang blank atau menggunakan template. Saya ingin menggunakan template aja langsung biar langsung cantik ya. Kita tunggu. Nah, ini ada beberapa tempat yang sudah disediakan dari Animaker ini sendiri dan banyak templatenya. Saya ingin memilih yang ini saja. Ya, lalu ditampilkan ini kita bisa mempreview atau kita bisa melihat tempat yang ingin kita gunakan. Tapi ini kita melihat misalnya kita ingin memastikan apa dia bagus atau dia sesuai dengan kriteria kita bisa mempreviewnya terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya menurut kita sudah sesuai, lalu kita tekan use untuk menggunakannya. Kita tunggu. Langsung dia untitled video. Ini merupakan project baru yang belum mempunyai judul. Kita tunggu sampai pemrosesan selesai. Setelah pemrosesan selesai, lalu ditampilkan hal seperti ini. Use of looking at the interface of Animaker, what we call it in a process. Melihat bagaimana cara-cara atau tutorial yang dapat kita lakukan ya agar dapat membuat yang sempurna, animasi yang sempurna. Kita klik let's do it jika kita mau langsung menggunakannya. Dan ini kita juga diajari ya bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik atau web browser ini dengan baik. Oke, langkah yang pertama ini kita buat terlebih dahulu judulnya ya. Judulnya saya ingin membuat pokok bahasan himpunan. Jadi mata pada topik himpunan, saya ganti kata interview calls-nya ini dengan kata himpunan. Seperti ini. Nah, untuk fontnya ini kita bisa ubah nih dari jenis-jenis font yang sudah disediakan. Ini juga banyak sekali dan font-fontnya juga tidak biasa ya, maksudnya tidak seperti yang di Word. Jadi ada situasi yang baru. Saya pilih yang Jakiwan. Oke, kita klik satu kali lalu kita tunggu. Nah, seperti itu. Dan tadi juga udah ada tersedia banyak lagi, ada bisa diatur dari segi ukurannya, juga dari segi warnanya, dari segi bold, italic atau underline-nya, dari poin-poin juga bisa. Ini juga rata kiri rata kanan, dan letter spacing-nya juga transparansinya juga bisa kita atur. Tapi sepertinya ini sudah sesuai dengan yang saya mau. Dan ini juga ada arrangement-nya. Jadi kalau misalnya nanti himpunan ini kan di belakangnya misalnya ada kata-kata lagi, kita mau itu duluan ya, itu duluan tampilannya. Kita ingin itu yang terlihat di depan gitu. Jadi kita bisa mengganti arrangement-nya sesuai dengan yang kita mau gitu. Nah, soalnya kita ganti tired of not getting ini yang di atasnya ini dengan kata setuju ya, karena materi himpunan itu ada di setuju seperti itu. Nah, ini juga kita bisa mengatur dari segi text efeknya ya. Saya ingin efek yang biasa-biasa aja deh, ini aja, atau yang glitch ya. Yang glitch ini juga bisa kita atur colornya dan lain sebagainya, tapi saya rasa tidak usah. Nah, kalau misalnya kita ingin memindahkan, kita tinggal geser sampai tampilan dari panahnya itu dia sampai arah 4 seperti ini ya, tanda panah arah 4 seperti ini. Nah, kita pindahkan sesuai dengan yang kita mau di mana. Nah, kalau misalnya ingin memperbesar juga kita bisa klik yang seperti ini, lalu kita sesuaikan ya sampai ukuran yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk animasinya atau si karakternya kita bisa milih nih. Ada beberapa karakter yang disediakan oleh animasi Animaker ini. Ada beberapa karakter ya. Menurut saya ini sudah pas, dan ini juga bisa kita atur actions dan ekspresi dari si karakternya. Bisa dia berdiri aja, atau dia ada lagi standing and talking, atau dia juga bisa standing with anger, dan juga bisa standing and crying. Tapi kalau misalnya seperti ini ya lebih cocok standing and talking gitu ya. Jadi seperti guru yang sedang memperagakan
guru yang sedang mengajar seperti itu. Nah, untuk expression kita klik 1 kali seperti ini. Nah, lalu untuk expressionnya kita pilih dia mau expression seperti apa. Bisa dia smiling, sad, angry, atau happy. Saya pilih yang happy saja. Nah, kita tunggu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Dan ini juga kita bisa atur nih suaranya. Kita mau masukkan suara, kita pilih voice over. Ini juga dari actionnya yang tadi sudah saya bilang. Ini juga kita bisa menambahkan aksinya. Juga kita bisa atur smart move-nya. Kita juga bisa atur warnanya. Kita juga bisa atur swipe-nya. Atau kita ganti. Juga kita bisa atur flip dan lain sebagainya. Kita juga bisa menggemboknya agar dia tetap di situ saja gitu ya. Kalau misalnya kita mau voice over atau memasukkan suaranya, tinggal kita klik voice over gitu. Nah, sekarang saya ingin memilih karakter yang laki-laki ini. Kenapa? Karena sebenarnya memang banyak ya karakternya, tapi rata-rata yang berbintang. Maksudnya berbintang itu apa? Kita harus membayar terlebih dahulu ya untuk mendapatkannya. Jadi yang kita pilih yang tidak berbintang saja, yang sebenarnya ada hanya beberapa. Kita pilih yang laki-laki ini saja. Kita klik 1 kali untuk memastikannya. Untuk actionnya kita juga bisa memilih ya. Saya pilih yang rating saja deh. Oke, kita atur posisinya dia berada di sini. Seperti ini. Lalu untuk expressionnya juga kita bisa pilih yang lain-lain, walaupun sebenarnya agak aneh kalau kita gunakan yang tidak sesuai ya. Kita pilih yang smiling saja. Tadi kan kita gunakan yang happy, sekarang kita gunakan yang smiling seperti itu. Sebenarnya kalau kita ingin menambahkan scan-nya, ini di samping kanan nih ada scan ya, untuk mengatur scan-nya. Tanda tambah ini berguna untuk menambahkan scan. Untuk tanda duplicate ini berfungsi untuk menduplikasi atau menyalin scan. Lalu kita juga bisa menghapuskannya jika kita tidak ingin dengan scan ini ya. Kita misalnya pilih yang ini ya, kita bisa atur warnanya nih. Kita bisa atur warnanya dengan mengklik yang tanda paint ini. Kita klik 1 kali lalu ditampilkan sebentar. Kita klik edit ini terlebih dahulu. Lalu kita pilih warna apa, misalnya kita ingin warna ungu. Nah, seperti itu. Dan ini juga ada beberapa tersedia warna yang bisa kita atur sendiri ya, jika kita mau mengatur dari segi keterangan kecerahan dari si warna ungu atau kita ingin merubah warnanya seperti itu. Nah, untuk kata-katanya ini sepertinya tidak usah, kita bisa hapus aja. Nah, untuk durasinya juga kita bisa memilih ya, durasinya dari segi teks atau berbagai option-option yang ada di sini gitu ya, atau juga bisa dari scan-nya. Kita juga bisa mengatur mengatur durasinya dengan kita menambahkan atau menggeser ke kanan untuk menambahkan durasi, atau menggeser ke kiri untuk mengurangi durasi. Seperti itu pada pita editor untuk durasi. Contoh himpunan aja deh, contoh himpunan. Kita ketik terlebih dahulu yang ingin kita buat, taruh di tengah-tengah ini, himpunan, tambah teks ya, add a bold text, itu maksudnya dia per poin. Tambahkan yang pertama itu contoh himpunan itu apa ya, misalnya himpunan apa ya, sini bunga berwarna merah, himpunan kendaraan beroda 2, dan yang terakhir himpunan apa ya, himpunan hewan deh, hewan bersayap. Nah, seperti itu kita bisa atur, kita bisa gunakan. Nah, ini kita pilih yang dia rata kiri aja ya, rata kiri seperti ini. Nah, ini juga kita bisa mengatur warna dari si ininya. Tadi saya sudah ganti warnanya. Nah, untuk uploadnya tadi kita klik ya, tadi untuk pilihan dari gambarnya ada pilihan image atau gambar-gambar yang memang sudah disediakan di aplikasi Animaker ini. Ada juga pilihan upload. Nah, kita pilih pilihan upload, lalu nanti langsung ditampilkan layar penyimpanan kita. Nanti ruang penyimpanannya ditampilkan, jadi kita tinggal bisa memilih gambar mana yang ingin kita pilih untuk ditampilkan di scan yang sesuai dengan scan yang kita mau gitu ya. Lalu ditampilkan tadi seperti ini gambar-gambar yang sudah saya masukkan. Pilih salah satu, pilih salah dua juga tidak masalah, letakkan di mana kamu ingin meletakkannya. Pastinya kita pindahin ke sini, berarti kita tunggu ini karena dia pemrosesan. Oke, ini ternyata ada apa nih, ada efek-efek yang bisa kita gunakan ya untuk memperindah dari si ini kita. Coba kita pilih salah satu. Oke, seperti itu, bolehlah ya kita pilih yang gratis saja. Oke,
sepertinya sudah pas, yang itu aja kita pilih untuk yang di scan 3. Nah, untuk yang scan 3 kita juga belum menggunakan karakter, jadi kita pilih karakternya. Kita pilih actionsnya standing dan ekspresinya dia unadverse. Oh, ini seneng banget ya, store. Oke. Nah, untuk untuk suaranya ya. Untuk suaranya kita bisa pilih voice over lalu ditampilkan 3 nih, ada 3 pilihan. Yang pertama record voice, ada yang kedua itu text to speech, ada upload my voice. Nah, kalau misalnya kita pilih upload my voice ini, berarti kita langsung ditampilkan ke penyimpanan kita. Nanti ditampilkan beberapa audio yang berada di penyimpanan kita, lalu kita bisa pilih yang mana kita ingin pilih. Nah, untuk text to speech ini kita nanti mengedenkan suara dari suara yang sudah disediakan di aplikasi ini gitu, di aplikasi Animaker ini juga bisa kita atur suara perempuan atau laki. Dari segi bahasa juga kita bisa pilih bahasa, ada beberapa bahasa yang disediakan, salah satunya Indonesia juga sudah disediakan. Nah, untuk record voice ini sendiri untuk dijadikan suara si animasi tersebut. Nah, untuk yang ketiga ini tadi, karena yang pertama kita sudah menggunakan text to speech, yang kedua juga kita sudah menggunakan text to speech, tapi yang pertama itu kan suara cewek, yang kedua suara cowok, dan yang ketiga ini saya akan menggunakan record voice. Bagaimana menggunakannya? Kita klik sekali lalu ditampilkan seperti ini. Kita klik lagi, coba. Oke, jadi contoh dari himpunan itu salah satunya adalah, ini dia ada waktunya 5 detik kita sediakan. Jadi kita atur terlebih dahulu ya waktunya. Kita cancel terlebih dahulu. Nah, kita atur dulu waktunya nih. Nah, seperti ini ya. Ini scan yang ketiga ya. Nah, scan yang ketiga. Kita tambahkan durasinya dengan cara menggeser ke kanan. Tadi durasinya hanya 5 menit sehingga tidak cukup biasa. Nah, ini saya tambah durasinya menjadi 16 detik. Audionya kita klik satu kali lagi. Lalu kita pilih yang record voice. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh himpunan. Contoh himpunan yang pertama adalah himpunan bunga berwarna merah, yang kedua adalah himpunan kendaraan beroda 2, dan yang ketiga adalah himpunan hewan bersayap. Nah, seperti itu. Nah, kita apply kalau sudah sesuai dengan yang kita mau. Kalau misalnya ingin kita lihat lagi, kita preview, kita klik preview. Tapi kalau misalnya kita ingin merecord ulang, misalnya dia menggunakan suara pada animasi ini, kita klik cancel ya. Tapi kalau misalnya sudah sesuai dengan yang kita mau, kita klik apply. Sign syncs to your audio. Kita tunggu. Nah, ini juga kita bisa menambahkan efeknya nih. Dari segala efek yang disediakan juga kita bisa menambahkan efek. Kita juga bisa mengatur warnanya. Ya, untuk yang slide 4 nih. Color pertama kita bisa atur, misalnya cantik warna yang tadi. Cuman karena kita butuh yang baru, jadi kita tambahkan yang baru. Oke, ini biru, dan warna yang ketiga itu kita ganti dengan warna, ini aja langsung pleasant. Nah, langsung diatur warna-warna cantik untuk digunakan. Jadi kita bisa milih sendiri atau kita bisa milih langsung. Kita tambahkan durasinya terlebih dahulu biar kita tidak lupa. Ya, kita tambahkan durasinya Oke, seperti ini. Lalu kita ketik ya, tadi udah contoh himpunan, sekarang contoh bukan himpunan. Tadi kan himpunan itu merupakan kumpulan data objek yang memiliki definisi yang jelas. Nah, kalau misalnya dia tidak didefinisikan secara jelas, itu namanya bukan himpunan, tapi dia bisa termasuk dalam kumpulan. Karena kumpulan itu kan gerombolan gitu ya. Kumpulan, kelompok itu adalah kata-kata yang sama. Kumpulan orang cantik, misalnya orang cantik. Oke. Nah, selanjutnya kumpulan orang baik. Dan yang ketiga kumpulan orang tinggi ya. Kumpulan orang tinggi. Nah, kita tunggu. Jika kita ingin mempreview atau melihatnya dari awal, kita tinggal mengklik preview atau play from the playhead yang ini. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat per scan-nya aja, berarti kita pilih terlebih dahulu scan berapa yang ingin kita lihat, lalu kita pilih icon play current scan from the beginning ini. Misalnya ingin kita lihat dari awal ya, kita pilih terlebih dahulu scan pertamanya, scan 1. Nah, lalu kita klik play from the playhead. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang memiliki definisi yang jelas. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh himpunan. Yang pertama, himpunan bunga berwarna merah. Yang kedua adalah himpunan kendaraan beroda 2, dan yang ketiga adalah himpunan hewan bersayap. Seperti itu saja project yang telah saya buat. Selanjutnya untuk mempublishnya, kita tinggal klik publish, atau juga kita bisa men-share-nya ke beberapa sosial media kita. Tapi saya ingin mempublishnya saja. Kita bisa mendownload videonya ya, langsung dia terdapat di icon penyimpanan kita. Nanti kita bisa mengunggahnya di YouTube, bisa kita unggah ke Facebook page, Twitter, LinkedIn, dan ada beberapa lagi pilihan lainnya. Nah, saya ingin mengunggahnya ke
saya ingin mendownload seperti biasa aja deh. Kita download video. Nah, ini kita bisa atur nih download optionnya dari segi kapasitasnya, kita bisa pilih yang mana. Lalu kita bisa memilih file type-nya, bisa MP4, MOV, MKV, FLV, WMV, WebM, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita tinggal klik download dan sudah terdownload nanti langsung di file penyimpanan kita. Tips dan trik dari saya sendiri itu adalah menggunakan beberapa fitur yang terdapat di aplikasi tersebut. Di aplikasi tersebut sudah disediakan tuh ada fitur untuk menambahkan karakter, ada fitur untuk menambahkan background, juga menambahkan gambar, di mana gambar, karakter, dan lain sebagainya itu juga udah ada yang disediakan, dan juga kita bisa menambahkan file yang baru gitu, atau yang sudah ada di file penyimpanan kita. Dan setelah itu juga bisa menambahkan teks, juga bisa menambahkan properties yang sudah disediakan oleh oleh aplikasi Animaker ini. Nah, karena ini merupakan aplikasi Animaker, dari namanya saja sudah terlihat bahwa Animaker dia lebih mengutamakan kepada animasi. Itu yang mungkin membedakan dia aplikasi Animaker ini dengan aplikasi yang lain. Kenapa? Karena dia lebih menonjolkan dari segi animasinya gitu. Nah, untuk animasinya itu juga bisa berupa properties yang bisa kita ulah atau kita ubah, kita kembangkan menjadi suatu animasi, juga bisa mengembangkan karakter yang menjadi suatu animasi, dimana untuk karakternya sendiri kita juga bisa mengatur action atau aksi dari si karakter yang kita pilih ini. Untuk action atau aksinya ada yang lagi sedang mengajar, ada yang lagi duduk, ada yang lagi naik truk, dan lain sebagainya. Kita sesuaikan dengan pembelajaran kita. Ini kan pembelajaran kita tentang matematika, di mana saya juga mengambil materi himpunan. Nah, kita sesuaikan di mana kalau misalnya animasi berhubungan dengan pembelajaran, berarti si karakternya itu berupa guru yang sedang menjelaskan. Jadi kita juga bisa memilih beberapa action atau aksi-aksi yang berhubungan dengan guru yang lagi menjelaskan, dan disitu juga terdapat banyak. Jadi usahakan di setiap scan nanti dia per scan gitu dalam pengeditannya, dan di setiap scannya kita bisa mengatur nih, kita usahakan berbeda-beda di setiap scannya si aksi dari si karakternya ini. Juga kita bisa membeda-bedakan karakter-karakter yang kita pilih gitu, jadi tidak monoton, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk ekspresinya juga kita bisa atur, ada yang lagi gembira, ada yang tertawa ceria, ada yang lagi senyum saja, ada yang menangis, dan lain sebagainya. Itu juga kita bisa atur gitu ya, adanya ekspresi datar dan lain sebagainya. Karakter juga ada pemilihan suara nih. Pemilihan suaranya ada 3, dimana kita bisa mengupload audio, suara, atau musik yang berada di file penyimpanan kita, bisa kita ambil sendiri sesuai dengan yang kita mau. Kita tinggal upload di scan, per scan gitu. Yang kedua itu ada suara yang disediakan oleh aplikasi Animaker ini. Jadi dia dari suaranya ini kita tinggal mengetik teks apa yang ingin dibicarakan oleh si program atau suara yang sudah disediakan di aplikasi ini. Nanti kita tinggal klik teksnya, lalu disediakan atau lalu diucapkan. Nanti juga kita bisa pilih dari segi bahasanya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Juga ada dari segi gendernya, ada gender perempuan dan laki-laki sesuai dengan animasi yang kita tujukan gitu. Nah, itu merupakan tips juga kalau misalnya kita menggunakan karakternya cewek, ya suaranya kita gunakan cewek. Jadi kalau misalnya yang ketiga ini ada suara yang kita sendiri, jadi kita bisa mengikut atau merekam suara kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya karena saya cewek ya, saya perempuan, jadi kalau misalnya saya ingin menggunakan suara saya sendiri, berarti karakter yang saya gunakan itu harus cewek juga. Nah, untuk templatenya sendiri ini kita bisa membuat template kita sendiri. Jadi kita bisa menggunakan background yang blank atau tidak ada apa-apa, putih bersih seperti itu, sehingga kita bisa mengaturnya atau mengolah atau memperindahnya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita ingin langsung udah tersedia nih yang bagusnya gitu ya, kita juga bisa menggunakan template-template yang sudah tersedia di aplikasi Animaker ini. Ada beberapa template yang memang sudah bagus dan layak untuk digunakan. Ya seperti yang saya bilang tadi, namanya juga masih kita menggunakan yang tidak berbayar, jadi memang agak terbatas untuk template-template. Tapi menurut saya yang murah atau yang gratis pun banyak juga yang masih bagus. Jadi kita pilih yang bagus-bagus dari aplikasi template-template yang sudah disediakan di Animaker ini. Dan kalau misalnya warnanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan si templatenya ini, tetapi gambarannya sudah sesuai, kita bisa mengatur warna-warnanya lagi. Ada color 1, color 2, color 3 sesuai dengan berapa warna yang ada di background tersebut. Nanti kita bisa atur warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi kalau misalnya kita juga bingung, tapi kita nggak suka nih sama background dari warnanya, tapi kita bingung warna apa sih yang bagus, di aplikasi ini juga sudah menyediakan beberapa option warna-warna yang bisa kita pilih, yang dimana mereka juga sudah menyesuaikan dimana warna-warna yang akan cantik gitu ya. Misalnya dia tampilannya berupa warna-warna atau warna-warni, atau lebih menonjolkan warna hijau, atau lebih menonjolkan warna pink, biru, dan lain sebagainya. Juga sudah disediakan beberapa option yang kita bisa pilih untuk memilih warna atau mengganti warnanya tersebut. Nah, itu beberapa tips dan trik yang saya sudah dapatkan setelah saya sudah menyelesaikan atau sudah membuat animasi di aplikasi Animaker ini. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.